10-20 tahun lalu penelitian-penelitian itu menyebutkan bahwa kafein itu bisa meningkatkan risiko osteoporosis. Tapi masih 60, kakinya lemah, ya kan? Dan dia sudah bertahan di kursi roda tuh udah hampir berbulan-bulan ya. Saya ingat banget pasiennya tuh benar-benar curhat sambil nangis ya, karena memang menderita banget ya. Itu masa dok lututnya bisa bunyi? Bunyi-bunyi jadi ya? jalan bunyi gitu, itu sebenarnya bahaya nggak sih dok kalau lutut bunyi gitu? Halo teman-teman Suara.com, balik lagi sama Dini dalam program Level Up Suara.com. Gak lengkap rasanya kalau sama Dini gak ngomongin kesehatan. Kali ini kita bakal fokus seputar kesehatan lutut atau pinggul. Karena banyak yang masih muda tapi pas bangun tidur lututnya malah nyeri. Apakah kita sudah jompo? Daripada salah-salah, kita bakal ngobrol langsung sama dokter spesialis, ortopedi, konsultan, sendi lutut dan pinggul, Dr. Ricky Edwin Hutapea, Eko Hospital BSD. Halo dokter, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Baik sekali dan semangat. Dan tentunya sangat berterima kasih dari Level Up bisa mau mampir ke BSD, benua lain ya. Untuk bisa men-sharing sesuatu yang berguna bagi kita semua. Benua lain ya dok ya di sini. Terakhir apa dok kegiatannya dok? Lagi operasi apa terakhir kasus-kasus yang dokter baru lakukan? Rutin lah, sejauh ini memang saya fokus di lutut. Jadi saya ngerjain apapun itu yang berhubungan dengan lutut. Dan sehari-hari aktivitas saya ya poli, rawat jalan, visit rawat inap dan operasi. Oke, dok. Tapi sebenarnya aku penasaran nih, sempat dengar selentingan dari teman. Katanya kalau lagi dokter ortopedi itu di ruang operasi tuh kayaknya rasanya bukan di ruang operasi guys, tapi rasanya tuh kayak di dalam bengkel. Karena bunyinya gitu, karena tulang dipotong, nyeri sih. Cuman emang katanya faktanya seperti itu. Kita dengar langsung kali sama dokter Ricky, gimana sih dok? Bener banget, jadi yang kita kerjakan di kamar operasi itu sesuatu yang berhubungan dengan alat-alat ortopedi. Dan secara simpelnya kita ada hammer atau palu, ya, kita ada bor, kita ada blade, oscillating blade, ya kan. Memang suaranya kayak di tukang, gitu kan. Ya, memang kita berhubungan dengan jaringan yang keras kan, tulang itu. Jadi kita contoh ganti sendi, kita harus memotong beberapa tebal tulang di sekitar lutut untuk bisa memfitting prostesis yang kita mau pasang. Nah itu tentunya dengan bor, kemudian saw dan lain-lain. Ya. Bunyinya kayak las gitu nggak sih dok? Bunyi pas motong tulangnya? Mungkin kayak orang lagi ngegerinda, cuman yang digerinda bukan besi ya, cuman kayak kayu gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Aku dengar bor gusi atau gigi aja udah linu gitu. Tapi nggak selinu itu. Enggak. Kalau gigi itu kan high speed sound ya kayak gitu kan. Iya. Oh ini nggak sampai segitunya. Tapi bahkan banyak pasien yang operasi lutut kayak ganti sendi itu memang mereka juga sadar sih. Sadar. Iya. Berarti nggak bius total dong berarti? Enggak, setengah ke bawah. Tadi kan dokter katanya bilang kalau itu tuh kayak bengkel bunyinya segala macam karena motong kan. Dan alatnya macam-macam loh. Jadi pas kita operasi itu di sekitar kita tuh box-box berisi alat dan itu metal semua dan benar-benar kayak tukang profesional yang semua raknya itu terisi dengan alat-alat instrumen itu semua kayak begitu. Iya benar-benar kayak bengkel gitu alat-alatnya gitu ya dok ya. Kita bengkel manusia. Apakah itu karena tulang itu salah satu organ terkeras di tubuh atau gimana? Iya. Terkuat? Tentunya dong. Kenapa tuh dok? Karena dia harus berfungsi untuk menopang badan sebagai struktur kerangka dan sebagai alat untuk bisa bergerak oleh otot gitu kan. Jadi dia sebagai struktur pelindung, sebagai rangka bentuk tubuh dan sebagai lokomotor ya untuk bisa bergerak. Lokomotif gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya dokter bilang itu organ terkeras, kenapa bisa keropos pertanyaannya? Nah ini kita mau bahas ya. Keropos. Keropos itu sebenarnya kata benernya itu osteoporosis. Osteoporosis. Ya. Jangan sampai salah pengertian dengan osteoartritis. Osteoporosis itu
keropos. Nah, contohnya Heeh. ini, Iya. datar bisa di zoom ya. Iya. Yang namanya keropos itu tulang yang di sini nih, tulang keras yang di sini, atau tulang keras yang di sini. Itu dalamnya tuh keropos sehingga melunak kayak kerupuk gitu ya. Oh. Nah, kayak kerupuk yang lembek gitu ya. Tapi kalau pengapuran atau osteoartritis itu problemnya di permukaan sendi yang di sini. Oh. Ya. Jadi permukaan sendi ini ada lapisan tulang rawan. Lapisan tulang rawan itu seidealnya bisa bertahan sampai seumur hidup dengan mengalami kerusakan yang minimal. Tapi tentunya dengan berbagai macam faktor, lapisan tulang rawan tersebut bisa akhirnya rusak dan terkikis, akhirnya botak, dan kemudian muncullah semua gejala-gejala dengan osteoartritis. Nah, itu yang kita sebut dengan pengapuran sendi. Ya. Kalau keropos di tulang sini, jadi diingat ya, beda antara keropos sama pengapuran. Oh. Kenapa dia bisa keropos? Ada dua, keropos itu osteoporosis yang primary sama osteoporosis yang secondary. Pada intinya, kalau keropos yang tidak disebabkan oleh suatu penyakit spesifik, itu kita sebutnya sebagai keropos yang primary. Tapi kalau ada suatu penyakit spesifik seperti metabolik atau sindrom tertentu yang nyebabin tulangnya dikeropos gitu ya, nah itu kita sebutnya keropos yang secondary. Tapi kenapa penyebabnya itu banyak banget. Nanti kalau kita mau telusur satu-satu, mungkin teman-teman juga bisa browsing sendiri sebenarnya sih ya tentang itu ya, Dok, osteoporosis. Yang penting dia browsing itu sebenarnya keywordnya. Keywordnya? Kalau bisa jangan tulis keropos gitu. Apa tuh? Osteoporosis. Gitu. Osteoporosis. Sekarang berbeda ya tadi ya. Takutnya nanti kalau kita tulis bahasa Indonesia nanti yang muncul website-website yang mungkin kurang pas ya. Oke, tadi kan udah ngebahas soal tulang sendi gitu, Dok. Yang paling gampang itu ternyata ada sendi bisa pengapuran, kata dokter tadi gitu. Dan kalau paling gampang kita kan hampir setiap hari lah ya, kita itu makan ayam. Dan yang paling gampang itu mungkin ngelihatnya sendi bentuknya itu kayak yang ada di tulang ayam gitu dong. Mirip. Ini contohnya. Iya, betul-betul. Ini model sendi lutut. Ya. Oke, nah tadi beberapa kali dokter itu menyinggung soal sendi lutut. Nah, di antara semua sendi kita di tubuh kita, benar nggak kalau si sendi lutut itu yang paling bermasalah, Dok? Bener banget, karena sendi lutut itu merupakan sendi besar yang memang menopang badan. Ya. Dari seluruh pasien yang datang ke poli atau rawat jalan, memang urutan pertama keluhan di ortopedi itu selalu back pain. Oke. Tapi jangan salah, back pain itu karena problem sendi di tulang belakang juga. Cuman kalau kita bicara selanjutnya yang paling banyak ya, lutut. Ya. Lutut. Ya. Karena kenapa lutut? Karena lutut satu sendi besar menopang berat badan dan juga harus mengakomodir gerakan yang kompleks. Dia nggak cuma nekuk lurus, misalkan gini. Dia nggak cuma begini doang, gitu kan? Tapi dia bisa sedikit berputar. Oh iya? Kan? Iya. Dan sedikit bisa translasi depan belakang. Bukannya bahaya, Dok, kalau muter gitu ya, Dok ya? Itu yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau itu lutut cuman bisa nekuk lurus, jadi kita kayak engsel pintu doang. Gak bisa dansa, gak bisa main golf. Oh iya bener, fleksibel ya jatuhnya, kaki segala macam, pilates segala macam, itu yang perannya gitu, Dok. Nah, tapi aku juga sering denger curhatan dari teman-temanku. Baru usia di atas 30 tahun dikit lah, Dok ya. Itu masa, Dok, lututnya bisa bunyi. Jadi jalan bunyi gitu. Itu sebenarnya bahaya gak sih, Dok, kalau lutut bunyi gitu? Kelak kan serem ya, Dok, linu gitu dengernya aja. Sebenarnya secara garis besar bahaya atau enggak, most likely sih enggak berbahaya. Cuman perlu ditelusurin bunyinya itu bisa disebabkan karena banyak hal. Jadi kita lihat struktur tulang lutut atau sendi lutut ya. Di sini ada tulang tempurung, kemudian ada tulang rawan di sini, kemudian ada meniskus ya, bantalan sendi yang warna biru ya. Kemudian ada tulang rawan di tibia atau di betis ya. Jadi sumber bunyi itu bisa datang dari dalam sendi, tapi bisa datang juga dari luar sendi, ya kan? Yang paling sering saya kasih contoh dari luar sendi itu namanya ITB, iliotibial band. ITB. Iliotibial band. Itu perpanjangan otot yang asalnya dari paha, kemudian dia jadi urat, kemudian dia harus menempel ke tulang tibia di sisi depan luar. Ya. Itu paling sering terjadi pada pelari. Oh, pelari. Jadi ketika otot itu, urat itu ada di sini dan dipakai untuk bekerja yang lari, repetitif ya,
itu sering beresiko untuk bergesekan si urat itu bergesekan dengan tulang. Nah itu kalau bergesekan terus akhirnya uratnya menebal, kemudian setiap bergesek dia menimbulkan suara. Krek, nah gitu. Artinya pertanyaannya, lari berbahaya dong buat lutut. Atau gimana sih? Enggak. Olahraga itu bagus, asal dipersiapkan dengan baik dan porsinya sesuai dengan kapasitas. Gitu. Contohnya agar tidak bisa bunyi gitu. Nah, nanti kita bahas mengenai Oke. itu. Terus kedua, nyeri-nyeri bunyi-bunyi yang datang dari dalam sendi. Tadi kan baru dari luar sendi tuh. Baru luar, oke. Di dalam sendi itu ada tulang rawan, ya. Tulang rawan di balik tempurung, ya, harus selalu gliding atau bergesek di depan tulang paha. Seperti ini nih. Nekuk, lurus. Nekuk, lurus. Ini selalu gliding. Nah, ini kan permukaan tulang rawan nih. Betul. Ya kan? Harusnya dia benar-benar licin, smooth kan. Ketika tulang rawannya sudah mulai degenerasi dan muncul permukaan yang nggak rata, dia akan menimbulkan gesekan dan akhirnya bunyi. Contohnya, gitu kan. Dan ada lagi yang disebut dengan plika, medial plika, ya. Itu penebalan dari soft tissue di sekitar tulang tulang tempurung, yang ketika nekuk lurus dia bisa bergesek dan akhirnya bunyi juga. Itu sedikit contoh dari penyebab-penyebab yang mungkin. Tapi nggak berbahaya kan dok? Kondisi tulang lutut bunyi itu berbahaya nggak? Kalau dibiarkan ada berisiko sakit lain? Kalau dibilang berbahaya enggak, cuman memang kita perlu telusuri itu penyebabnya apa. Karena kalau memang penyebabnya merupakan suatu struktur yang perlu diperbaikin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, lebih baik kita antisipasi di awal. Dibandingkan, cuman bunyi-bunyi doang, kemudian beberapa bulan kemudian bunyi dan sakit. Kalau udah begitu kan kita mesti antisipasi dari awal seharusnya. Karena ganggu kan dok? Ganggu keseharian, fungsi, ya. Iya betul, ganggu kenyamanan juga biasanya kalau kayak gitu. Dok, tapi itu sebenarnya kondisi yang seperti itu sama nggak dengan osteoartritis? Bagian dalam sini berarti bisa pengapuran juga atau gimana osteoartritis? Osteoartritis itu bisa juga menimbulkan bunyi. Ya. Cuman biasanya yang kita bahas tadi itu bunyi-bunyi pada pasien-pasien yang lebih muda. Karena tidak setiap bunyi lutut itu osteoartritis. Gitu kan? Tapi setiap osteoartritis hampir selalu ada bunyi kayak crepitus ya, kayak kresek. Karena permukaan tulang rawannya sudah tidak rata, ketika saling bergesek dia akan menimbulkan sensasi bunyi ya, gitu loh. Berarti nggak akan menyebabkan kematian nggak kalau osteoartritis itu atau kenyamanan doang gitu ya? Jadi kita bicara osteoartritis, saya selalu ngomong ke pasien ini suatu hal yang tidak sama dengan misalkan serangan jantung atau stroke gitu kan. Jadi ini hal yang sebenarnya pada intinya mengurangi quality of life. Ya kan? Ya, itu aja. Bukan artinya nanti kakinya kalau nggak dioperasi lumpuh atau kalau nggak dioperasi tiba-tiba meninggal besoknya. Bukan karena itu juga meninggal. Ya betul. Biasanya karena infeksi juga kan kalau misalnya meninggal segala macam. Infeksi bisa, ya maksudnya bisa meninggal macam-macam lah. Ya. Tapi sebenarnya dok, kondisi itu banyakan dialami usia berapa? Yang mana nih? Osteoartritis. Muda kah? Rata-rata di usia 60 tahun ke atas. Tapi saat ini trennya mulai turun ke 50-an. Kenapa? Karena masing-masing kita nih sekarang di zaman ini ya, hampir semuanya menjalani sedentary life ya. Maksudnya bangun pagi ke kantor atau kerja, sekolah, pulang, udah tinggal tidur. Jadi memang nggak ada waktu untuk aktivitas fisik yang mencukupi. Sehingga kita punya badan ya kurang sehat. Di kantor aja bahkan nggak jalan buat keluar makan siang dok. Biasanya pesan antar ya. Langsung antar ya. Demen banget duduk seharian di kantor tuh, demen banget, heran. Saya juga termasuk sih dok. Nah itu penting ya, karena gini. Kenapa OA itu osteoartritis singkat OA ya. OA itu pada pasien yang tidak pernah exercise, tidak pernah olahraga, jarang bergerak, itu akan lebih tinggi presentasinya. Karena lutut itu perlu gerak. Semua sendi perlu gerak. Kenapa? Tulang rawan yang di dalam sendi ini ya, ini dapat suplai darah dan nutrisi itu bukan dari pembuluh darah loh. Tapi dari cairan sendi yang diproduksi oleh sinovium. Ya, sinovium itu semacam selaput dalamnya kapsul sendi. Sinovium itu memproduksi cairan sendi dan juga nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk tulang rawan. Dan juga dia diproduksi dan diserap. Jadi ketika dia menghasilkan nutrisi dan
cairan sendi, dia juga menyerap. Jadi dalam satu hari itu sirkulasi. Oh. Nah, bayangkan tulang rawan itu harus disuplai nutrisi oleh cairan sendi, tapi cairan sendinya kan nggak punya kaki ya. Iya lagi. Jadi caranya biar cairan sendi bisa terdistribusi dengan baik di seluruh permukaan sendi, ya mesti bergerak. Iya lagi. Gitu. Kalau nggak gitu nggak ada ya dok yang masukkan cairannya ya dok ya. Tuh guys, jangan sedentary lifestyle, jangan diem aja. Tiba-tiba ntar di rumah ada yang begini-begini. Iya, udah pegel-pegel, kenapa tiba-tiba tengah malam kram ya dok. Tapi memang harus bergerak. Iya benar-benar. Dok, tapi yang jadi pertanyaan adalah kopi. Ini kan banyak orang diem, sedentary tadi diem, terus tiba-tiba mesen kopi segala macam. Ya. Katanya kopi kan ada kafein. Kopi itu bisa menyerap, bisa menghambat penyerapan kalsium. Ya. Fakta atau mitos? Oke, ini pertanyaan sulit nih. Ya. Kenapa sulit? Karena di jurnal terakhir ya, jurnal terakhir itu hasil dari penelitian itu saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Iya betul. Ya kan? Kontra. Dulu mungkin 10-20 tahun lalu penelitian-penelitian itu menyebutkan bahwa kafein itu bisa meningkatkan risiko osteoporosis. Tapi penelitian yang terakhir-terakhir ini justru menyebutkan kafein itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan prevalensi dari osteoporosis. Ya. Tapi perlu diingat bahwa penelitian itu kan ada bermacam-macam. Dan hasilnya sangat terpengaruhi oleh satu, jumlah sampel, dua, metode penelitian, kemudian ketiga, jenis atau karakteristik sampel. Ya. Jadi kalau sampai saat ini data yang bisa saya share ke teman-teman, kafein kemungkinan besar tidak mempengaruhi peningkatan peningkatan osteoporosis atau propos ya. Tetapi ada satu studi yang menyebutkan bahwa apabila kopi atau teh dikonsumsi bersamaan dengan gula dengan kadar yang lumayan tinggi, nah gulanya itu yang ternyata setelah diteliti membuat faktor penentu. Jadi gula yang tinggi itu bisa masuk dalam tubuh, meningkatkan yang kita sebutkan oxidative stress ya. Jadi oksidasi yang berlebihan dan itu menghambat sel-sel osteoblast. Osteoblast itu sel-sel tulang yang membentuk medeposisi kalsium, gitu kan? Gitu. Jadi hubungannya dengan kafein dengan osteoporosis, saya rasa sekarang kita lebih bergerak ke arah sana ya. Jadi ya ada benar juga kalau mau minum kopi atau gula atau apapun itu, hindarilah gula artifisial. Ya. Artifisial itu apa dok? Ya gula putih. Gula putih. Iya. Makanya kan kalau kita makan buah kan kita nggak pakai gula kan. Oh iya benar-benar. Udah manis gitu kan. Udah manis. Jadi sebenarnya nggak perlu ada yang perlu ditambahkan fruktosa lagi. Biasanya nama gulanya. Jadi kalau bisa minum kopi atau teh ya nggak usah pakai additional sugar lah. Ya. Kalau bisa ya pure aja gitu biar rasanya juga tetap kerasa ya dok si kopinya itu. Sarannya sih begitu. Oh iya. Tapi balik pelan-pelan lah ya kita bisa harus yang ngurangin ya dok ya demi masa depan yang lebih baik kesehatan kita. Nah sebenarnya kalau misalnya udah pengapuran, kapan kita harus pergi ke dokter gitu? Maksudnya si sendi itu tanda-tandanya wah ini bahaya nih nggak bisa nih harus segera banget nggak pakai tidak gitu. Ya. Jadi tanda yang paling khas ya dari osteoartritis itu satu nyeri ya yang memberat dengan aktivitas, ya kan? Karena ini sangat membedakan dengan nyeri sendi lain yang penyebabnya beda. Karena nyeri sendi gak cuma pengapuran, nyeri sendi bisa karena banyak banget. Bisa kalau saya list satu-satu nggak kelar sampai malam, ya kan? Iya lagi. Jadi kalau kita mengalami nyeri lutut yang memberat dengan aktivitas, satu, ada sensasi kekakuan, dua, kadang terasa bengkak, tiga. Kalau udah parah, lututnya bisa bengkok, ya, bisa jadi kayak O atau kadang X gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu yang bisa mencetuskan, ayo diperiksa. Hal yang pertama dikerjakan adalah dokter akan menanyakan ini gejalanya seperti apa, udah berapa lama, kendalanya apa, kemudian aktivitas yang sekarang terhambat apa, gitu kan. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Betul. Karena diagnosis itu nggak melulu cuman karena satu masalah. penyebab. Oke. Karena kalau kita sampai tidak akurat itu akan susah. Nah ketika kita sudah sampai ke pemeriksaan fisik, baru kita ronsen gitu kan.
Setelah di ronsen kita bisa lihat, oh lututnya grading untuk pengapuran sendi udah di grade berapa gitu kan. Atau mungkin kalau memang dari pemeriksaan fisik, oh ini arahnya bukan untuk pengapuran nih. Orang pasiennya masih muda, relatif muda, tapi nyerinya juga bukan yang khas osteoartritis. Mungkin kita perlu nggak cuma X-ray, kita perlu sampai ke MRI gitu kan. Oke. Gitu. Dok, tapi sebenarnya nih, kalau misalnya kita kan tahu bahwa tadi ini udah pengapuran gitu dok. Itu dipasang implan ya? Bener nggak sih pasang implan? Implan tuh ternyata nggak hanya buat bokong atau payudara gitu ya dok. Ternyata ada juga gitu. ada juga buat di lutut gitu. Lebih tepatnya prostesis ya. Prostesis ya. Oke. Jadi pengapuran sendi osteoartritis ya. Pada tingkat lanjut yang grade 4 ya. Lalu OA lutut grade 4 dengan keluhan klinis yang memang OA itu osteoartritis ya? Ya. Oke. Dengan keluhan klinis yang nyeri dan tidak responsif terhadap non-operative treatment. Nah itu akhirnya kita tawarkan untuk knee replacement. Oke, Gitu kan. implannya gimana sih dok? Seperti ini. Oh gitu, itu beneran dok? Kayak begitu? Ini model. Ini bukan model. lutut orang kan Iya. kecil banget ya. Nah jadi yang kita kerjakan sebenarnya tulang lututnya nggak kita potong-potong, kita buang ya. Jadi lebih ke arah kita perlu mengakomodir bentuk tulang ini supaya implan ini bisa press fit ya. Jadi kita perlu memotong sebagian ketebalan dari ujung tulang ini untuk mengakomodir bentuk bevel shape yang seperti ini untuk kita bisa melapisi permukaan sendinya dengan prostesis, ya kan? Ini konfigurasinya adalah yang paling atas metal, kemudian ada polietilen ya, plastik, dan kemudian metal lagi. Gitu kan? Jadi ini adalah suatu sendi buatan yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan quality of life di sisa usia pasien, gitu kan? Jadi ini bukan untuk pasien-pasien masih usia 40 tahun, 30 tahun ya. Enggak sih. Ya. Tapi rata-rata usianya di atas 60. 60 Ya. karena walaupun udah sekarang kecenderungan mulai ke bawah 60. mulai ke bawah lagi ya dok ya. Cuman memang kita selalu treatment operasi untuk OA itu nggak cuman ini sih. Nggak cuman ini. Ya. Jadi ada lagi yang kita sebut dengan knee preservation. Jadi kita tetap mempertahankan lutut yang ada dengan tujuan untuk bisa memaksimalkan fungsinya. Jadi pengapuran yang belum terlalu berat kita bisa lakukan beberapa prosedur supaya contoh distribusi beban di sisi dalam dan luar itu bisa di-equalize lagi. Bener. Biasanya kalau pengapuran sendi itu paling sering kan dia di sisi yang dalam dulu nih. Ini sisi dalam, sisi luar. Misalkan ini kaki kanan saya, ini sisi dalam, ini sisi luar, ya kan? Nah ini sisi dalam ini yang paling sering. Kenapa sih dok? Bagian dalam sini kan dok ya berarti? Ya karena anatomi manusia gitu. 80% weight bearing itu majority dalam. masuknya di sisi dalam. Dan sisanya itu di sisi luar. Ya memang biomekanik dari lutut seperti itu. Makanya paling sering banyak osteoartritis bermulai itu di sisi dalam atau sisi medial. Nah ketika sisi medialnya sudah botak tulang rawannya, kita ada pilihan selain total knee replacement ada namanya osteotomi. Ya. Jadi kita potong di sini tulangnya miring seperti ini, lalu kita angkat sisi medialnya. Tujuannya adalah untuk menyamakan distribusi beban di kiri dan kanan. Tapi itu hanya bisa kita lakukan atau ideal dilakukan untuk pasien-pasien dengan kriteria yang masuk. Jadi nggak semuanya. Pasien-pasien relatif masih muda dan kemudian kerusakan global osteoartritisnya itu belum berat. Belum terlalu berat seperti di usia yang lansia seperti pada mungkin grade ya. yang lanjut ya. Misalkan kalau grade 3 ya kita masih punya option untuk melakukan osteotomi. Cuman kalau ada grade 4 dan itu whole compartment dari lutut ya kita lebih mikirkan untuk knee replacement. Ya. Jadi knee preservation, knee replacement. Diganti? Iya. Pertanyaannya, itu kan dari metal ya? Kalau masuk detektor bunyi nggak? Kebanyakan sekarang detektor juga sudah didesain untuk tidak terlalu sensitif untuk material ini. Kan ini cobalt chromium ya. Cobalt chromium. Tapi kadang-kadang ya masih bunyi juga. Tapi nggak ada masalah. Setiap pasien yang kita operasi di Eko Hospital kita selalu kasih card ya. Oh iya, keterangan keterangan ya, bahwa memang pasien ini sudah menjalani operasi ini dan ada suatu prostesis dalam lututnya. Jadi pasien juga secure ya kalau mau ke luar negeri. Oke. Pertanyaannya, apakah itu permanen atau suatu saat harus diganti? Idealnya permanen. Oh iya, Idealnya tapi permanen. ada yang harus diganti? Kalau pasien mengalami komplikasi,
dan harus direvisi, ya mau nggak mau harus diganti. Nama tindakannya apa sih dok pas masang ini? Total knee replacement. Total knee replacement. Total knee replacement. Ya. Prosesnya seperti apa tuh? Tadi kan dokter ada dikikis segala macam gitu Oke. kan. Itu lama nggak sih dok? Dan kita tadi biusnya ada bius total, ada bius Setengah badan lah. bius setengah badan. Nah itu prosesnya gimana? Mungkin bisa diceritain dok. Oke, jadi pasien sebelumnya sudah diperiksa dulu ya. Oke. Jangan sampai ada komorbid yang membuat risiko sangat tinggi untuk operasi. Oke. Ketika semua sudah dicek, aman, nah, kita akan masuk ke proses hari H pembedahan. Nah sebelum dioperasi, pasien akan dibius dulu. Biusnya itu kombinasi antara bius tulang belakang, ya, spinal, ya, dengan blok saraf, ya. Blok saraf di paha. Jadi setelah dibius tulang belakang dan blok saraf, maka pasien tidak akan merasa apapun pada lutut atau ke satu kaki ke bawah. Baru kita mulai untuk operasi. Nah operasinya itu dulu saya melakukan dengan konvensional, tapi sekarang kita sudah melakukan dengan robotik. Gimana ceritanya dokter? Tangan dokter ganti nama robot apa gimana sih? Oh bukan. Jadi Gimana sih kalau pikir gitu dokter ngarahin kayak remote control gitu? nanti mungkin kita bisa kasih selipin Oke, kayak oke. semacam itu ya. Oke. Video simulasi. Cuman intinya robotic arm yang kita pakai itu membantu surgeon ya untuk bisa memplanning secara akurat, satu. Kedua, kita bisa meng-copy paste lah, membuat 3D model dari lutut yang ada pada pasien untuk dipindahin ke software. Jadi kita bisa benar-benar mensimulasikan lutut tersebut, kita mau memplanning potong di berapa, potong sudut berapa, ketebalan berapa, sampai mencapai target yang kita mau achieve, ya kan? Karena untuk create suatu lutut sendi buatan ini nggak gampang, ya. Kalau kita miss sudut kemiringan beberapa degree, efeknya bisa dirasakan oleh pasien. Kalau kita malrotated atau salah nggak matching antara ini dengan yang di bawah, saling muter gitu, ligamennya akan tension dan sakit, ya kan? Nah, jadi akurasi-akurasi yang seperti itu membantu surgeonnya. Ketika kita simulasikan dengan baik di software, baru kita eksekusi di pasien. Jadi pas kita eksekusi dengan teknologi ya, kita bisa benar-benar memaksimalkan apa yang kita rencanakan, kita bisa kerjakan sama persis plek gitu loh. Jadi tidak ada deviasi penyimpangan yang jauh. Presisi ya dok ya, tepat karena udah didesain dan dirancang. Iya, di dalam software dulu. Teknologi tadi, baru kita teknologi yang eksekusi. robotik itu beda lagi. Iya. Itu robotik tadi ya. Iya. Jadi benar-benar robotik itu ada di samping saya. Jadi ada di samping saya itu dan dia berfungsi untuk ketika saya motong, benar-benar dia sudut dan arah itu sesuai dengan yang kita planning. Jadi saat kita motong tulangnya, dia nggak akan menyimpang dari situ. Oh, berarti bukan tangan dokter jadikan jadi Bukan. robot ya dok ya. Berarti emang karena ada software yang tadi gitu kan. Iya, dan bukan robotnya yang benar-benar menggantikan saya iya. sebagai apa? Mungkin nanti ya, cuman sekarang belum. Jangan dulu deh dok. Gak apa-apa biar bisa nggak pensiun. apa-apa. Ayo. Tapi itu bisa robot itu ada di mana sih dok? Apa itu? Teknologi software tadi yang robotik tadi operasi itu? Di Gatam aja? Oh Gatam. di Indonesia udah tersebar dengan luas ya, Iya. udah banyak ya. Kita mungkin memang secara average kita mungkin agak tertinggal dengan negara-negara lain. Betul. Tapi saat ini udah masuk banyak ya dan pasien mempunyai freedom untuk memilih mana yang menurut dia paling cocok, ya kan? Tapi nggak usah takut dan tentunya membantu banget ya buat kita orang Indonesia. Sekarang kita punya pilihan yang mungkin lebih baik ya di dalam negeri dan kita nggak usah repot-repot ke negara orang, ya kan? Betul, iya Kan lagi. sedih ya, maksudnya. Iya lagi. Kalau kita mau operasi tentunya kan akan lebih nyaman kalau keluarga ada semua gitu kan. Tapi kan kalau kita mesti keluar negeri, masa sekampung mesti dibawa? Iya benar. Tapi pemulihannya berapa lama sih dok untuk bisa normal berjalan? lagi? Oh, Atau hari ini operasi? Hari ini juga bisa jalan, enggak ya? Di kita memang kita menjalankan program yang kita kembangkan untuk bisa pasien itu operasi pagi, jam 7, jam setengah 8 kita mulai operasi, kemudian jam 1, setengah 1 siang itu udah berdiri berjalan. Serius? Iya. Nah, nggak perlu bed rest dulu? Oh nggak perlu. Nggak perlu, bisa langsung aktivitas lagi? Langsung. Wah, canggih banget.
Dok, tapi sebenarnya dokter sendiri ada fenomena nggak sih ngalamin pasien yang sudah dari cerita yang terkenang mungkin mereka perjuangan untuk bisa sembuh masalah lutut gitu dok. Mungkin bisa di-share, bisa jadi kisah inspiratif juga nih buat teman-teman. Mungkin saya teringat satu ya. Ada pasiennya. Ini bahkan dia istrinya sejawat ya. Dan kebetulan mereka domisilinya tuh di Indonesia Timur ya. Jadi di Papua ya. Memang dinas di sana gitu kan. Jadi kendalanya ibu ini memang sudah lama sekali lututnya kesakitan. Usianya berapa dok, maaf? Masih 60 ya. 60. Habis itu kakinya lemah ya kan. Dan dia sudah bertahan di kursi roda tuh udah hampir berbulan-bulan ya. Karena sakit banget ya, dan lemah sekali ya. Dan waktu itu datang memang akhirnya bisa datang ke tempat kami di Gatam Institute. Lalu ketemu saya dan saat itu saya ingat banget di kursi roda ya. Dan saya ingat banget pasiennya tuh benar-benar curhat sambil nangis ya. Karena memang menderita banget ya. Dan ketika itu saya cuman bilang oke Bu, kita bantu sebaiknya. Cuman kita perlu satu hal memang, kondisi ibu ini bisa disebabkan banyak hal, nggak cuman lutut doang. Betul, ya kan? Kalau lutut doang saya curiga loh kenapa ibu ngerasa lemah ya. Karena lemah ke tungkai bawah itu bisa karena sakit lutut yang berkepanjangan sehingga ototnya juga kempes, kecil, atrofi, atau bisa karena penyebab lain yang bisa menyebabkan ototnya itu lemas ya. Akhirnya saya minta untuk saya periksa ke tulang belakang ya. Jadi tulang belakang yang diperiksa, kemudian ternyata memang ada jepitan saraf ya. Saraf kejepit di bagian mana dok? Tulang belakang di lumbar ya. Tapi dia juga punya masalah lutut. Masalah lututnya juga berat. Kompleks ya dok. Terus jadi, akhirnya penanganannya? Akhirnya kita diskusi nih dengan tim di Gatam Institute. Akhirnya prioritas utama kita minta untuk spine-nya atau tulang belakangnya di treatment dulu dengan operasi supaya ketika jepitan sarafnya sudah bebas, kita harapkan kekuatan tungkai akan balik sehingga kalau kita ke depannya mau melakukan penggantian sendi itu bisa berguna. Ya kan? Jangan nanti kita udah ganti sendi tapi masih lemes ya kan? Dan pasiennya nggak bisa berdiri juga gitu. Iya percuma ya kalau kayak gitu ya dok ya. Akhirnya pasiennya tuh sampai bingung kan, ya ampun dok saya jadi mesti operasi sampai berapa kali nih? Iya. Akhirnya 2 kali minimal Bu supaya kita bisa memaksimalkan outcome gitu kan. Akhirnya dengan penuh tangis pasiennya, oke Bu, dok saya udah lama sekali memang saya perlu untuk suatu perubahan. Akhirnya menjalani operasi tulang belakang, kemudian kita jeda sekitar 2 atau 3 bulan baru kita lanjutkan dengan operasi lutut. Oke, gitu. Kabarnya sekarang gimana beliau? Sekarang udah di gym, udah lari-lari. Wah. Sudah, usia 60 tahun masih nge-gym ya berarti ya. Tuh guys, usia jadi, tua aja udah nge-gym gitu kan. Masih nge-gym gitu kan karena setelah dioperasi tadi. Tapi yang menarik ternyata di Gatam itu semuanya udah ada ya, besok di satu tempat gitu ya dok ya? Ya, jadi tulang belakang juga langsung, ditangani sama lutut juga langsung gitu, nggak perlu pindah-pindah gitu. Kita memang selalu dari chairman kita Dr. Lutfi Gatam ya, memang didesain kita itu menjadi suatu kompleks yang bekerja bareng. Jadi pasien datang nggak mungkin cuma satu problem. Iya betul. Ya kan? Ketika dia datang dengan beberapa problem, di situ ada beberapa kepala dengan masing-masing divisi ilmu yang berbeda untuk bisa menentukan apa yang terbaik sih treatmentnya gitu kan. Jadi seringkali kita saling bekerja sama untuk memang memaksimalkan hasil dari pasien. Ya. Nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya. Kadang-kadang kita perlu koordinasi dengan time frame yang kita sepakati untuk bisa harmonis. Iya betul. Karena kalau masing-masing punya ego, iya lagi. Nih gua dulu, nih gua lebih penting. Nah itu nggak ketemu jalan tengahnya. Iya benar-benar, kasihan yang korbannya juga pasien juga ya dok ya, kesakitan segala macam. Jadi pasiennya nggak perlu pindah-pindah rujukan, tulang belakang ini ke sini, tulang sendi lutut ke sana gitu kan. Jadi nggak perlu udah di satu tempat. Di satu tempat aja gitu dok ya. Oke. Dok, tapi sebenarnya nih kalau misalnya ibarat kata buat aku deh, buat kita-kita yang muda gitu. Usia 30. Masih muda ya? Insya Allah dok. Aku masih gen alpha kayaknya, enggak deh. Masih kecil banget tuh. Sebenarnya buat di usia aku di atas 30-an lah misalnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan sendi agar tua tidak merepotkan generasi muda atau anak-anak kita lah paling enggak gitu dok. Gimana tuh?
Jadi ini penting ya karena seringkali awam selalu berpatokan apa yang harus saya makan, Betul. apa yang harus saya minum obatnya, gitu kan? Suplemen apa yang mesti saya Betul. ambil, gitu kan? Betul. Nah, jadi obat, suplemen, makanan itu lebih ke arah pilar nomor 4 dan 5 dan 6. Pilar nomor 1, 2, 3-nya yang penting itu adalah satu, pola hidup yang baik ya. Jadi itu ada istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, habis itu ada apa namanya itu makanan yang bergizi ya. Kemudian kalau bisa memang paparan sinar matahari diperhatikan ya. Karena kita hidup zaman sekarang kayaknya jarang ketemu matahari ya. Nah setelah itu semua dijalankan, baru kita bisa menambahkan dengan suplemen atau obat. Tapi kalau kita hanya mengandalkan obat, suplemen, tanpa menjalankan pilar utama yang tadi tuh, ya itu sama aja kita menggarami laut sih. Percuma? Iya lagi. Tapi ada makanan-makanan minuman tertentu yang bisa membantu nggak sih, Tuh Dok? kan, balik lagi. Ya. Tetap ya Dok ya, pertanyaan awam tuh ya kayak karena gitu. kita cenderung untuk mau instan. Oh iya benar. Ya kan? Saya mau berotot dok, ada nggak pil yang bikin berotot? Ya nggak ada gitu kan, karena otot memang tetap harus dilatih gitu kan, ya kan? Kalau mau langsung instan kita pakai jubah yang ada ototnya aja gitu. Kaos yang ada otot ya tuh Dok ya, langsung ya, yang langsung Ya, kelihatan betul. six packs. Ya, jadi memang aktif pola hidup yang aktif dan yang paling penting sesuai porsinya dengan kapasitas. Jadi contoh, misalkan saya beratnya overweight, kemudian saya selalu seminggu sekali maraton, Oke. Dokter masih maraton? misalkan. Oh misalkan. Nah itu bukan hal yang ideal. Atau misalkan saya beratnya berat sekali gitu kan, tapi saya semangat nih. Pokoknya 3 kali seminggu saya main bola full court, ya kan, lari-lari terus. Nah itu enggak. Jadi kalau seandainya mau olahraga, tentunya disesuaikan dengan kapasitas tubuh. Oke. Kalau misalkan mau memperbaiki berat badan, mulailah dengan olahraga-olahraga yang ringan low dulu, impact dulu, ya, dengan target berat badan bisa mendekati ke arah normal dulu. Terus? Baru setelah itu bisa melakukan yang high impact. High impact. Ya. Ada olahraga-olahraga tertentu gitu yang dilarang ketika lutut bermasalah? Atau Pada yang prinsipnya sih nggak ada yang spesifik ya. Tapi lebih ke arah intensitasnya dan frekuensinya. Ketika berat badannya memang terlalu berat, kita perlu adjust di awal tuh jangan terlalu intens. Iya, ya. Jangan langsung pengen angkat beban 100 kilo ya dok ya. Nanti Contoh. kenapa-napa, serem juga gitu dok. Iya. Aduh, aku jadi pengen langsung periksa ini deh. Periksa lutut deh kalau kayak gini deh. Boleh. Karena anak-anak muda ternyata udah banyak yang ngalamin sakit-sakit lutut ini gitu dok. Which is itu hal yang wajar. Wajar ya dok ya? Hal yang wajar. Usia berapa sih wajar sakit lutut tuh? Iya ampun, itu mah dari kapan juga. Nggak ada batasannya. Ya. Oh iya. Lah sekarang anak-anak TK itu jatuh sakit lututnya. Oh iya lagi, iya lagi. Tapi tetap ya dok ya harus jaga kesehatan dan jangan sedentary lifestyle. Jangan diem doang gitu ya dok. Ibaratnya kalau bisa mah makan siang ya keluarlah dikit nggak apa-apa kali gitu itu ya dok ya. tantangannya sih susah. Iya, apalagi di zaman digital saat ini gitu dok. Iya. Aduh, keren banget ngobrol sama Dokter Ricky tuh, insight-nya emang the best. Karena Dokter Ricky tuh udah kemana-mana nih, udah ke Jepang. Saya di sini aja dari tadi kok. Iya. Pendidikannya maksudnya dok. Pendidikannya dokter udah ke Jepang, udah ke Thailand, udah ke Australia segala macam untuk belajar soal masalah pertulangan, persendian gitu dokter. Nah jadi sebenarnya tenaga kesehatan Indonesia atau dokter-dokter Indonesia itu spesialisnya nggak kalah keren guys dibanding yang luar negeri. Jadi nggak perlu jauh-jauh karena kalau ke luar negeri itu harus biaya hotelnya, pesawatnya, dan keluarganya terbatas buat ngecek dan belum lagi check up-nya lagi segala macam. Jadi di dalam negeri juga udah banyak yang bagus termasuknya Dokter Ricky ini. Tadi bilang bahkan canggih udah bisa pakai robot. Jadi nggak perlu lagi deh ke luar negeri kalau bisa ya dok ya. Ada banyak kok. Oh, udah banyak. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ricky buat insight-nya hari ini. Oke, itu dia tadi teman-teman perbincangan kita
sama Dr. Ricky seputar kesehatan lutut. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan sendi lutut dan panggul kita untuk masa tua nanti. Jadi jangan sedentary lifestyle lagi. Itu aja episode Level Up kali ini. Sampai jumpa di episode Level Up berikutnya. Dadah!